Shalom saudara, bersyukur untuk rekan-rekan dari Jakarta yang bisa bergabung di tempat ini. Selamat datang, kiranya Tuhan terus menolong kita untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya juga bersyukur hari ini adalah kali pertama saya boleh menyampaikan renungan firman Tuhan di tempat ini. Saya bergabung di Elyon sudah 11 bulan kurang lebih bersama dengan Pak Yohanes. Datangnya mirip-mirip gitu ya, tetapi beliau ditempatkan di sini, saya ditempatkan di Pregolan. Saudara, sekilas saja untuk perkenalan, karena tema kita juga tentang keluarga saudara, maka saya juga akan memperkenalkan keluarga saya. Saya Andreas Go, istri saya penginjil Desi saudara. Kami sudah menikah kurang lebih 10 tahun, kami ketemu di saat angkatan 2008. Jadi saat itu menjadi pengharapan juga buat yang single-single saudara, ya bisa dipertimbangkan. Saudara, saya mempunyai 2 anak, yang satu Goshen, saudara baru saja berulang tahun, umur 9 tahun, sekarang kelas 3. Yang kedua memenya bernama Lovely, ya saudara, kelas 1, dan mereka berdua sekolah di Elyon. Saudara, saya menyampaikan ini, saya mau berkata tolong doakan kami. Supaya kami sebagai satu keluarga bersama-sama kami melayani Tuhan dan bersama dengan jemaat Tuhan kami boleh bertumbuh bersama untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara, hamba Tuhan perlu didoakan karena hamba Tuhan juga manusia. Saudara ya, bukan Superman. Saudara, sekarang kita akan membicarakan satu tema, komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan untuk setiap kita, saudara dapat memperhatikannya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang telah nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudara, tema kita komunikasi yang sehat. Dan kalau kita bicara tentang komunikasi, rasa-rasanya komunikasi bukanlah hal yang asing buat setiap kita. Dan saya kok meyakini kita semua di tempat ini memiliki pemahaman yang sama bahwa komunikasi itu suatu hal yang sangat penting, saudara. Saya katakan tidak asing karena komunikasi itu sudah kita terapkan. Bahkan untuk bayi pun sudah berkomunikasi. Orang yang sudah lanjut usia pun berkomunikasi masih, saudara. Komunikasi dengan bahasa. Komunikasi dengan gestur tubuh. Komunikasi dengan mimik wajah. Semuanya itu menjadi sarana untuk berkomunikasi. Apalagi kita hidup di zaman modern yang banyak sekali aplikasi komunikasi di dalamnya. Saudara, sebut saja email. Ya juga pakai WhatsApp. Facebook, IG, dan lain sebagainya, saudara sekali lagi nggak asing. Jadi komunikasi itu ya sesuatu yang penting. Tetapi kita mau masuk sesuatu yang lebih spesifik. Bahwa komunikasi di dalam konteks keluarga. Bagaimana jikalau itu ada di sana? Saudara, kalau kita berpikir, wah itu juga nggak kalah penting, Pak. Komunikasi di tengah keluarga juga adalah hal yang sangat penting. Jikalau saudara memiliki pemahaman demikian, saya kira itu pemahaman yang tepat. Saudara, seorang pakar dalam keluarga, Pendeta Julianto Simanjuntak menyatakan demikian, kebutuhan dasar keluarga adalah komunikasi. Dasar itu artinya sesuatu yang penting, saudara. Dasar itu nggak kuat, gampang runtuh. Maka dikatakan kebutuhan dasar keluarga komunikasi, dan keluarga yang sehat kaya dalam berkomunikasi. Saudara, saya waktu melihat atau membaca pernyataan beliau ini, saya aminkan. Setuju, memang demikian adanya. Tetapi saudara, pada saat yang sama di tengah persetujuan saya itu, ada juga hal yang merisaukan hati saya. Apa itu saudara? Saya berpikir begini, orang-orang bisa saja tahu bahwa komunikasi itu penting. Tetapi tidak semua orang yang tahu komunikasi itu penting menerapkan komunikasi yang sehat di tengah-tengah keluarga sebagai unsur yang penting, saudara. Merisaukan, bukan?
Jadi orang bisa saja tahu komunikasi itu penting, mengaminkan. Yes, penting. Tetapi orang yang tahu komunikasi itu penting belum tentu mengimplementasikan komunikasi yang sehat di tengah keluarganya sebagai unsur yang penting. Saudara, seorang filsuf dari Skotlandia, dan dia juga adalah seorang sejarawan yang dididik di dalam didikan Calvinisme, saudara. Bernama Thomas Carlyle. Dia menikah dengan istrinya bernama Jane Wells. Awal pernikahan mereka berkomunikasi dengan baik, tetapi ternyata Thomas Carlyle ini semakin hari semakin sibuk dengan pekerjaannya, tambah sibuk dan sangat sibuk, saudara. Sampai kemudian tidak lagi memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan baik dengan istrinya. Saudara, berjalannya waktu akhirnya Jane ini sampai depresi dan sampai pada satu waktu dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, ketika dipanggil oleh Tuhan ini, Thomas Carlyle kemudian menemukan diary dari istrinya. Dibaca-baca, ada satu tulisan yang ditulis oleh Jane ini. Dia katakan demikian, kalau saja Thomas Carlyle memiliki 5 menit untukku. Kalau saja Thomas Carlyle memiliki 5 menit untukku. Aku memiliki ribuan kata untuk kuceritakan kepadanya. Tetapi, saudara, cukup mengenaskan. Itu kalau saja. Sudah terlambat. Thomas Carlyle menemukan realita bahwa dia perlu memperbaiki atau membangun komunikasi dengan istrinya. Tetapi sudah hilang waktu itu. Nah, saudara, kondisi demikian saya kira tidak hanya ditemui oleh seorang Thomas Carlyle. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjumpai hal ini, bukan? Seorang Musa dan semuanya mengunjungi jemaat di rumahnya. Terus istrinya jadi curcol, saudara. Istrinya ini ngomong, aduh Musa, kalau suami saya jangan harap sediakan waktu untuk ngobrol dari hati ke hati. Pulang ke rumah capek, dia langsung minta istirahat. Atau kalau enggak main sama anak. Weekend, Musa, weekendnya dia pakai untuk istirahat, nggak ada tuntutan kerja kok. Ya kalau mau ya dia main hobi, badminton, ya mancing, ngoprek mobil. Itu yang dia lakukan. Jadi kalau hati ke hati, aduh jangan dah. Ngomong ke saya biasanya kalau perlu baru ngomong. Mi, bikinin kopi gitu ya. Mi, masak ini. Mi, anak-anak sekolahnya gimana. Urusannya seperti itu, saudara. Tapi ngobrol dari hati ke hati, enggak. Nah, pertanyaannya adalah, betulkah komunikasi yang demikian yang Tuhan kehendaki, saudara? Komunikasi yang seharusnya dipakai dengan pendekatan relasional, jadinya hanya fungsional, saudara. Ada juga komunikasi yang harapannya adalah dipakai untuk memunculkan pujian, tetapi justru komunikasi diungkapkan untuk menyatakan kemarahan. Dan komunikasi yang tadinya diharapkan untuk menguatkan, tetapi justru seringnya muncul sebagai alat untuk menyalahkan. Menyalahkan dan menyalahkan. Saudara, saya kira bukan ini yang Tuhan kehendaki. Komunikasi itu ada di tengah keluarga. Lalu apa, Pak Andreas? Apa yang jadi kehendak Tuhan berkaitan dengan komunikasi di dalam keluarga ini, saudara? Bahwa Allah menghendaki supaya kita sebagai keluarga-keluarga Kristen mengembangkan komunikasi yang sehat sesuai kehendak Tuhan. Sehingga setiap anggota keluarga itu, saudara, boleh dibangun. Dan mereka hidupnya boleh memuliakan nama Tuhan. Ini, saudara, maunya Tuhan. Supaya saya dan setiap saudara boleh mengembangkan komunikasi yang sehat di tengah keluarga. Sehingga setiap anggota keluarga itu mendapatkan kasih karunia. Mereka dibangun, mereka efektif untuk memuliakan Tuhan. Sudah muncul pertanyaan selanjutnya, oke, kalau seandainya komunikasi yang sehat itu Tuhan kehendaki, lalu apa? Bagaimana menjalankan komunikasi yang sehat itu? Kita akan lihat, saudara, 2 prinsip membangun komunikasi yang sehat sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Yang pertama, saudara, komunikasi yang sehat adalah komunikasi untuk membangun relasi yang berkualitas. Saudara, katakan dengan saya relasi yang berkualitas, 2, 3. Relasi yang berkualitas. Amin, saudara.
Tuhan menghendaki kita bangun komunikasi yang sehat. Dengan cara kita memiliki orientasi bahwa komunikasi itu untuk membangun komunikasi yang sehat. Saudara, perikop yang kita baca diawali oleh nasihat Paulus. Untuk apa? Supaya anak-anak itu taat pada orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Saudara, perintah ini diberikan kepada anak supaya anak itu mentaati perintah orang tuanya. Tetapi perintah ini tidak berdiri sendiri. Ada di dalam Tuhan. Artinya saudara, ketaatan anak itu tidak lepas dari relasi anak dengan Tuhan. Dari payung lebih besar. Yaitu kasih mereka kepada Tuhan. Saudara. Itu motifnya. Jadi bukan karena rasa takut. Bukan karena gain, dapat hadiah, atau pain karena penghukuman. Bukan. Nah, anak perlu dididik ini. Taat bukan karena sesuatu yang diberikan. Bukan juga rasa takut sebagai konsekuensi dari anak-anak yang gak taat. Tapi di dalam Tuhan. Saudara. Taat di dalam Tuhan. Perintah yang kedua, saudara, hormatilah ayahmu dan ibumu. Merupakan saduran dari hukum kelima dari 10 perintah Allah, saudara. Hormati orang tua, itu bicara tentang sikap menghargai, sopan kepada orang tua, meliputi perkataan, saudara. Meliputi tindakan, meliputi sopan santun, melalui keputusan anak-anak. Memiliki orientasi, memuliakan Allah, dan menghargai orang tua. Apanya yang dihargai? Values-nya orang tua. Faith-nya orang tua. Saudara. Keyakinannya orang tua. Anak-anak perlu mempertimbangkan ini dan hasilnya apa? Maka dikatakan kamu lanjut umurmu di bumi. Ini bicara bukan pribadi lanjut umur. Saudara. Karena ada orang-orang yang menghormati orang tuanya, umur bisa pendek. Tapi orang-orang atau anak-anak yang hormat orang tua, maka dia diberi kapasitas untuk membangun komunitas secara berkesinambungan. Sehingga di muka bumi ini dipenuhi orang-orang yang hidupnya itu memiliki takut akan Tuhan. Saudara, luar biasa apa yang disampaikan oleh Paulus ini. Tetapi gini saudara, kita membayangkan seandainya perintah ini berdiri sendiri. Maka orang tua bisa memiliki peluang atau kecenderungan menjadi orang tua yang otoriter. Oleh sebab itu, saudara, perintah ini nggak berdiri sendiri. Ada perintah selanjutnya, dan ini sesuatu hal yang sangat penting sekali. Dikatakan oleh firman Tuhan, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saudara, kata bapak di sini bukan berarti ibu lepas tanggung jawab. Tetapi budaya patriarkal, bapak itu mewakili dalam sistem parenting yang diajarkan. Maka ibu-ibu pun ada di dalamnya, saudara. Orang tua, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Saudara, tentu ini tidak dimaksudkan supaya kita nggak mendisiplin anak-anak kita. Kalau mendisiplin anak-anak bisa sedih, anak-anak bisa marah, bukan? Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya kita orang tua tidak memunculkan luka karena perkataan atau perilaku kita yang kasar, atau perkataan serta perilaku kita yang meremehkan, tidak menghargai anak-anak kita. Mereka menjadi terluka. Nah saudara, mengapa ini kemudian disampaikan oleh Paulus? Paulus tidak ngomong seperti ini loh. Hai orang tua, kalian komunikasi dengan anak, urusannya bukan supaya anak taat. Tetapi urusannya adalah bagaimana supaya anak itu juga memiliki kelekatan. Supaya anak itu memiliki relasi denganmu. Nah saudara, apa yang saya sampaikan ini semakin dapat meneguhkan kita ketika kita melihat Efesus pasal 5 ayat yang pertama. Ini adalah juga perkataan Paulus yang di sebelum-sebelumnya sebagai dasar. Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang percaya. Nah apa dasarnya? Kita baca sama-sama yuk. Efesus pasalnya yang kelima ayat yang pertama. 2, 3. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Berbeda dengan anak di bagian perikop yang kita baca, anak-anak ini itu berbicara tentang orang-orang percaya yang memiliki relasi dengan Allah sebagai Bapa. Lalu dikatakan teladanilah Allah. Saudara, apanya yang diteladani? Kan itu pertanyaannya. Maka jikalau kita baca kalimat selanjutnya, maka kita tahu yang diteladani dari Allah adalah kasih-Nya. Nah saudara, kasih itu ngomong tentang apa sih? Ngomong tentang subjek yang mengasihi, yaitu Allah. Kasih itu bicara tentang objek yang dikasihi. Siapa?
manusia, saudara. Maka bicara tentang meneladani Allah, orang-orang percaya diajak untuk bagaimana Allah itu ketika berurusan dengan umatnya, bukan bicara tentang membawa umatnya untuk taat. Tapi bagaimana Allah itu memiliki relasi dengan umatnya. Bahkan saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ini urusannya bukan sekedar manusia dari neraka ke sorga. Bukan kebinasaan hidup kekal saja. Ini adalah akses dari apa? Relasi yang dipulihkan, saudara. Maka urusan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah supaya relasi antara Allah yang maha kuasa, yang sempurna, yang maha kudus adanya, dengan manusia yang berdosa itu dipulihkan. Dengan demikian saudara, kita dapat simpulkan apa? Bahwa dalam berkomunikasi di tengah keluarga, kita perlu memiliki orientasi yang jelas, dan orientasi itu adalah membangun relasi. Tujuan membangun relasi ini apa? Tujuannya supaya kita di dalam kehidupan berkeluarga terjalin kelekatan, dan relasi dalam keluarga itu bukan didasarkan pada ketakutan, tetapi kasih itu sendiri, saudara, yang terbangun melalui relasi. Saudara, Mei tahun 2022, jadi sudah sekitar 2 tahun lalu, saudara, salah satu momentum yang gak mudah buat STT Saat, saudara. Kenapa? Karena di bulan itu, di tahun itu, salah satu hamba Tuhan yang mengabdikan diri untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan melalui STT Saat dipanggil Tuhan. Beliau adalah pendeta Daniel Lukas Lukito, saudara. Mungkin ada di antara saudara yang mengetahui, bahkan mengenal beliau secara pribadi. Saudara, ketika beliau dipanggil oleh Tuhan, posisi saya waktu itu studi lanjut dan saya masih ada di Malang. Jadi saya mengikuti ibadah-ibadah penghiburan yang diadakan, dan di salah satu ibadah penghiburan itu, Fiona, anak dari pendeta Daniel Lukas Lukito, memberikan testimoni. Dia menyampaikan bagaimana ayahnya, dia menyampaikan bagaimana suasana hatinya, dan salah satu hal yang sangat membuat saya berkesan adalah apa yang dia sampaikan di dalam kalimat berikut, saudara. Jadi banyak sekali orang yang berkata kepada saya, maksudnya ketika masa duka itu, saudara, terima kasih ya sudah membagi papi bagi kami. Terima kasih ya sudah berkorban di tengah kesibukan papi. Tetapi saya tidak pernah sekalipun merasa kalau papi itu tidak punya waktu bagi kami. Papi bagi saya adalah sosok ayah yang selalu hadir, ada bagi saya. Yang selalu ingat adalah papi yang dari kecil selalu menemani main dan jalan. Papi yang selalu maksa kami makan bersama di meja makan, tidak peduli seberapa sibuknya kami semua. Papi yang sering memeluk kami untuk menyatakan rasa sayangnya. Wow, saudara. Kalau saudara tahu beliau kurang produktif seperti apa, saudara. Beliau aktif sekali menulis, artikelnya banyak memberkati orang. Beliau khotbahnya berpusatkan pada Injil, dan khotbahnya banyak memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Belum lagi perannya sebagai rektor 15 tahun, pertemuan ini, pertemuan itu, saudara. Mungkin keluarganya dikondisikan untuk memaklumi kalau papanya jarang berkomunikasi dengan mereka. Saudara, di tengah ketidaksempurnaan beliau sebagai anak Tuhan yang berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, ada satu prinsip yang saya kira kemudian melatar belakangi apa yang disampaikan Fiona di dalam testimoninya. Bahwa beliau melihat penting untuk berkomunikasi di tengah keluarga supaya terbangun relasi itu, supaya terbangun kelekatan itu, saudara. Saya mendengar ada anak-anak hamba Tuhan yang mengatakan saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Kecewa, saudara. Tapi dari 3 bersaudara, 2 diantaranya jadi hamba Tuhan. Anak beliau ini. So, sekali lagi, beliau juga memiliki keterbatasan. Tetapi beliau berjuang sedemikian rupa. Dan keteladanannya disampaikan kepada saya pribadi pada waktu itu. Dan kepada setiap kita. Untuk apa, saudara? Bagi kemuliaan Tuhan, keluarga kita
mengenal Tuhan melalui relasi-relasi yang terbangun. Saudara, seberapa penting relasi itu kemudian harus terbangun di tengah keluarga. Saudara, Ibu Eni Dewi, dia adalah seorang konselor, suatu kali mengadakan penelitian di Surabaya tahun 2018. Saudara. Jadi ya nggak terlalu jauh-jauh amat, kondisi sudah maju, teknologi sudah berkembang. Saudara. Ada 247 remaja. Dan di dalam penelitian itu dilihat seberapa mereka memiliki kelekatan dengan orang tua. Hasilnya, saudara, semakin anak remaja itu memiliki kelekatan dengan orang tua, maka semakin tinggi pula tingkat religiusitasnya, saudara. Jadi ketika anak itu memiliki hubungan yang dekat dengan papanya, saudara, maka dia kemudian memiliki tingkat religiusitas yang baik juga. Saudara, apa itu religiusitas? Bukan sekedar remaja yang aktif melayani, itu berarti religiusitasnya tinggi, saudara. Bukan. Tetapi anak dengan religiusitas tinggi, artinya dia mengabdikan diri pada ajaran-ajaran keyakinan imannya. Dan itu ditunjukkan dengan kehidupan moral yang baik. Intinya, saudara, mereka ini dekat sama Tuhan. Saudara. Anak-anak ini dekat sama Tuhan. Karena salah satu alat yang dipakai Tuhan membangun hal ini adalah kelekatan, relasi dengan orang tuanya. Saudara, penting bukan? Sampai di titik ini kita mulai mengaminkan, iya Pak, iya Pak, betul Pak. Tetapi saudara, apa hal konkret yang bisa kita lakukan? Saya memakai akronim TALK, saudara. TALK itu artinya ngobrol, bicara dengan anggota keluargamu. Atau akronimnya apa? Yang pertama adalah huruf T, saudara. T itu apa? Gak lain dan gak bukan adalah time, saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk membangun komunikasi yang orientasinya adalah sebuah relasi? Maka perhatikan waktu, saudara. Di tengah dunia yang sekarang ini benar-benar digerus dengan kesibukan, kita masih memiliki prioritas enggak untuk bangun sebuah komunikasi dengan keluarga? Saudara, kalau bos kita WA, kita cepat-cepat balas. Kalau istri WA, notifikasi kan saudara, kan belum kebaca. Nanti aja lah. Saudara, sedih banget, kenapa? Kapan kita menyediakan waktu untuk ngobrol dengan anggota keluarga kita? Saat ada masalah bukan? Kapan kita sediakan waktu ngobrol dengan anak-anak? Waktu kita dipanggil sama miss, sama homeroom di sekolah bukan? Apa nak yang terjadi? Kita kasih nasihat anak kita, tetapi kita tidak pernah menyediakan waktu untuk bagaimana perasaanmu di sekolah tadi. Bagaimana kabar temanmu Gabriel? Bagaimana kondisi dari apa yang sudah kamu kerjakan, tugas-tugas yang kamu lakukan? Saudara, kita tanya sama istri, gimana tadi di rumah? Apa perasaan mama? Kita istri tanya, gimana impianmu Pak dengan kondisi yang sekarang ini? Dengan tantangan yang Papa hadapi? Saudara, bisakah kita kemudian mengatur waktu sedemikian rupa? Tidak selalu waktu konflik, saudara. Kita ngobrol sama mereka. Atau pas lagi perlunya. Time. Yang kedua, saudara, huruf A. Yaitu affirmation. Saudara, sudahkah kita benar-benar berkomunikasi itu, mengembangkan budaya untuk memuji? Memuji pasangan kita, memuji anak kita, mertua. Puji menantumu, hai menantu, puji mertuamu. Sudah biasa kan kita? Kata-kata pujian itu. Nah, saya pikir juga bukan pujian yang lebay juga sih saudara ya. Tetapi pujian yang otentik, yang natural saudara. Bahkan kita nggak pernah lihat mertua kita itu berdandan saudara. Selainnya berdandan untuk datang ke persekutuan KW. Waduh, Mi cantik loh hari ini saudara, saya jamin. Tersibuk malu untuk Mami. Saudara, anak kita remedial. Kak, Papa nak remedial. Aku tahu kamu sudah berjuang yang terbaik. Sekarang yuk berjuang lagi. Sebab Papi tahu kamu pasti bisa. Gak wis remedial saudara, anak udah terintimidasi, teman-temannya lolos semua. Datang-datang ke rumah, diceramai saudara. Kamu ya belajar kepada semut. Akhirnya Alkitab yang adalah kebenaran saudara, memunculkan trauma dalam diri anak. Affirmation.
Kasih pujian. Gary Ezo mengatakan bahwa kata-kata pujian itu adalah kata-kata kehidupan. Saudara. Artinya setiap orang yang mendengar itu mendapatkan kasih karunia sehingga hidupnya dibangun. Affirmation, saudara. Yang ketiga, yaitu L, listen, saudara. Mendengar merupakan salah satu tanda kita itu menerima dan menyayangi lawan bicara kita. Kita punya 2 telinga, 1 mulut, saudara. Jangan 2 mulut, 1 telinga. Kita kebalak-balik. Ayo kita belajar kembangkan untuk mendengar. Rasanya nggak mudah sih, khususnya buat bapak-bapak yang terbiasa untuk memberikan solusi. Perkataannya itu bersifat solutif. Gitu. Jadi istrinya cerita, langsung kasih solusi. Gitu. Apalagi kalau yang diceritakan itu adalah diri suaminya. Waduh, itu repot, saudara. Dengar dulu. Shh. Mari belajar, saudara. Sama saya juga belajar. Waduh, saya gampang sekali tergoda untuk istri ini nggak ngerti kalau aku lagi berjuang. Kok aku disalah-salahin? Padahal nggak bermaksud, saudara. Percaya istrimu tetap mengasihimu, tetap menyayangimu, saudara. Tetapi dia mengungkapkan perasaan. Perasaan itu, saudara, nggak bisa diukur, saudara. Mau perasaan itu nggak logis, betul ya bapak-bapak ya. Mau perasaan itu nggak sistematis, saudara. Mau perasaan itu kayak mie yang bulat itu, saudara. Gak apa-apa, listen. Maka istri akan menangkap pesan, aku sangat dikasihi oleh suamiku. Demikian juga dengan anak-anak, demikian juga anggota keluarga yang lain. Yang terakhir, saudara, K, yaitu knowing. Saudara, kita perlu untuk mengerti anggota keluarga kita itu seperti apa, saudara. Apakah anggota keluarga kita itu adalah orang yang suka diajak ngobrol, saudara? Apakah anggota keluarga itu suka dipeluk? Apakah keluarga kita suka dilayani? Apakah keluarga kita itu suka diberi hadiah? Atau mereka suka mendapatkan kata-kata afirmasi? Ini sangat perlu sebagai jembatan untuk keluarga kita itu kemudian membuka hatinya. Dan kita bisa berkomunikasi dengan mereka secara efektif. Saudara lakukan assessment, lakukan aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pakai assessment pun dengan ngobrol, kamu itu suka kayak gimana sih? Nah, saudara, dengan kita mencoba untuk mengembangkan talk ini, saudara. Kiranya Tuhan memberkati supaya kita membangun komunikasi yang berbasiskan pada relasi. Boleh, saudara? Amin. Yuk, coba ngomong kanan kirinya, tepuk pundaknya. Let's talk. Ayo ngobrol gitu ya. Saudara, let's talk. Amin, saudara. Iya. Yang istri senggol suaminya, suami juga senggol istrinya sebenarnya. Setelah itu prinsip yang pertama. Supaya kita membangun komunikasi untuk relasi yang berkualitas. Kita masuk ke prinsip yang kedua, saudara. Apa itu? Kita perlu untuk membangun komunikasi untuk menciptakan pertumbuhan yang ada kontinuitas di dalamnya, saudara. Maka kita perlu berkomunikasi untuk membangun pertumbuhan yang kontinuitas di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga mereka boleh bertumbuh semakin kenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin hidup memuliakan Tuhan. Saudara, kita akan lihat satu ayat firman Tuhan, Efesus 6 ayat 4b, kita baca bersama, 2, 3. Tetapi, masih belum muncul ya. 2, 3. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka, hai orang tua, didiklah anak-anak. Sudah dalam konteks keluarga, suami sebagai kepala rumah tangga bisa saja berbicara tentang didik ini. Artinya kita pun berbagian untuk menumbuhkan istri. Demikian juga sebaliknya, saudara. Walaupun perikop ini memang konteksnya orang tua ke anak. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara kata didiklah. Bahasa Yunani-nya adalah ekrepo yang artinya memelihara untuk merawat tubuh atau merujuk pada kepedulian. Dan menariknya saudara, kepedulian ini holistik. Dia bicara tentang kepedulian baik tubuh, pikiran, atau jiwanya. Maka saudara kalau kita peduli pada anak-anak kita, kita biayai sekolah mereka, tetapi kita tidak memperhatikan bagaimana perasaan, bagaimana pertumbuhan spiritualitas mereka, belum genap saudara. Kita perlu utuh menerapkan kata didiklah, artinya menunjukkan kepedulian secara holistik.
Nah saudara, bagaimana kita mendidik mereka? Sebenarnya situ sudah dituliskan, yaitu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Maka kita akan melihat saudara, apa itu ajaran, apa itu nasihat. Saudara, ajaran dari kata paideia, berkaitan dengan kekuatan untuk memberikan koreksi atau hukuman atau pendisiplinan. Nah sedangkan nasihat itu notesia, itu mendewasakan saudara, bicara tentang instruksi, arahan atau nasihat. Nah saudara, kita perhatikan, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi nggak terlepas nih saudara, Tuhan ini selalu melekat. Di dalam komunikasi, di dalam apa yang kita kerjakan, di dalam apa yang kita ajarkan, di dalam apa yang kita lakukan sebagai nasihat. Ungkapkan sebagai nasihat, itu nggak terlepas dari Tuhan. Artinya apa sih? Artinya kita rindu ketika kita mengungkapkan komunikasi dalam rangka mendidik, itu nggak lepas dari supaya anggota keluarga kita itu mereka hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kita suka memberikan nasihat kepada anggota keluarga kita, kamu hidup bagi kemuliaan Tuhan. Cita-citamu apa? Persembahkan untuk Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi seberapa sering kita abai untuk mengajar mereka menjalani bersama dengan Tuhan. Saudara, hidup untuk Tuhan itu satu hal. Tapi hidup bersama Tuhan itu hal yang lain. Dan dua-duanya itu mesti berjalan beriringan. Engkau hidup bagi Tuhan. Tapi bagaimana engkau hidup bagi Tuhan kalau engkau tidak berjalan bersama dengan Tuhan? Maka berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, nggak muncul begitu saja, saudara. Dan saya mau sampaikan, keluarga adalah lembaga yang terutama yang Tuhan sediakan. Supaya orang-orang di dalamnya memiliki kehidupan yang demikian. Saudara. Bukan sekolah Kristen, bukan gereja. Saudara. Sekolah ataupun gereja hanyalah partner. Saudara, sebagai gereja Injili, saudara, reform, rasanya nggak asing buat kita apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus saudara, di dalam amanat agung. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan di sana? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Saya mendengar warta di gereja ini, salah satunya adalah pelayanan misi yang dilakukan. Saudara, saya mau sampaikan gak salah. Dan itu harus menjadi semangat kita semua. Terintegrasi. Kita mau family ministry, kita mau pelayanan anak muda, kita mau pelayanan sekolah minggu. Misi itu mesti terintegrasi di dalamnya. Saudara. Itu harus kita lakukan. Maka gereja pun mengutus orang kemana? Ke pulau A. Gereja pun mengutus orang kemana? Ke negara B. Gereja pun mengutus orang kemana? Ke desa C. Bahkan dalam konteks pelayanan di perkotaan, saudara, urban ministry, kita menentukan grup orang tertentu untuk kita menjangkau mereka. Sekali lagi, itu tidak salah. Itu bisa kita lakukan dan terus kerjakan itu dengan giat. Tetapi, saudara, saya mau mengajak setiap kita untuk sama-sama memperhatikan amanat agung ini dari sisi yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Chad Bettis, seorang penggerak family ministry. Dia katakan demikian. Amanat agung adalah sebuah panggilan bagi para pengikut Kristus untuk menjangkau dunia, kota, dan tetangga-tetangga kita. Tetapi, amanat agung juga terkandung di dalamnya sebuah panggilan untuk memuridkan orang-orang di dalam keluarga kita. Mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan itu, saudara. Parenting adalah panggilan untuk membangkitkan anak-anak yang hidup dengan penuh pengabdian sebagai pengikut Kristus. So kita melihat perspektif yang berbeda dari amanat agung. Apa itu? Didiklah, ajarlah, nasihatilah di dalam Tuhan supaya mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Saudara, gampang enggak? Yang single menikah tetap menikah aja ya, enggak apa-apa. Walaupun memang enggak gampang saya sampaikan.
Tetapi ketika Tuhan memberikan kekuatan, maka kita pun juga akan mengecap keindahan di tengah-tengah keluarga. Saya tahu, saya melihat beberapa orang di tempat ini, walaupun saya belum terlalu mengenal, tetapi saya memperhatikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadikanlah mereka panutan dan teladan. Gampang gak? Gak gampang. Tetapi saya tahu Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Karena apa? Karena mandat dari Allah. Bahwa di dalam keluarga-keluarga itu muncul orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan saya, saudara, mendapat privilege untuk mengerjakannya. Gak gampang, tapi Roh Tuhan memberikan kekuatan. Saudara, sebagai salah satu usaha bagaimana untuk mengemban amanat agung di tengah-tengah keluarga, keluarga saya memiliki satu kebiasaan, saudara. Kami menyebutnya devotion night, saudara. Jadi setiap malam kami itu punya kebiasaan untuk membacakan cerita Alkitab. Nggak harus Alkitab, saudara. Kadang-kadang juga cerita yang lain, tetapi kemudian dikoneksikan dengan Alkitab, saudara. Dan itu adalah mandat ayah. Kalau selama ini kita berpikir mama yang cerita, papa cari uang, bekerja, saudara. Itu salah. Ini adalah mandat bagi para ayah. Istri saya, Desi, saudara, menyediakan sumber untuk saya bacakan, saudara. Nah, itu buku salah satu yang dikasih dari Visi, saudara. Sangat baik sekali. Dari ada gambar-gambarnya. Dan saya ceritakan hal itu ke anak-anak. Nah, saya mau cerita ada satu momentum malam itu, saudara. Di Devotion Night, Desi memberikan satu variasi. Supaya kita akan saling mendoakan. Jadi satu orang silakan sampaikan pokok doa. Tapi pokok doanya itu bukan dari dirinya sendiri, saudara. Jadi dia menyampaikan pokok doa dari anggota keluarga yang lain. Satu misal, saudara, Goshen, apa pokok doamu? Lovely, apa pokok doamu? Desi, apa pokok doamu? Andes, apa pokok doamu? Buat anggota yang lain. Saudara, Desi doain Lovely. Ya, saya doain Lovely supaya Lovely nanti begini ya, Lovely, gitu. Desi doain Goshen. Goshen nanti gini. Terus doain Papi juga, Papi kayak gini. Nah, saudara, pas Goshen, saudara. Dia menyampaikan pokok doanya yang berkaitan dengan papanya. Jadi apa yang disampaikan sama Goshen? Goshen mau berdoa supaya Papi gak marah-marah. Ah, itu pokok doanya Goshen. Saudara, saya ingat Devotion Night waktu itu suasananya enak, saudara. Hangat, kita ketawa, tapi waktu disampaikan supaya Papi gak marah-marah. Saudara, saya langsung dibawa ingatan saya ke masa lalu ketika saya pernah gagal. Saya pernah marah besar, gak kontrol diri, saudara. Dan itu di depan anak-anak, ingatan itu tampaknya masih ada melekat dalam diri Goshen. Dan dia rindu supaya papanya gak marah-marah. Saudara, saya sangat sedih mendengar Goshen menyampaikan pokok doa itu. Tetapi pada saat yang sama, saudara, saya mendengarkan seruan seperti Paulus mendengar seruan jemaat Makedonia. Saya mendengar seruan dari jemaat mula-mula yang Tuhan percayakan kepada saya. Goshen seolah-olah berkata kepada saya, Pi, tolong muridkan Goshen. Pi, tolong didik Goshen. Pi, tolong ajar Goshen supaya menjadi pribadi yang sabar. Dan please, tolong ajar juga melalui keteladanan yang Papi tunjukkan. Wah, saudara. Waktu mendengar apa yang disampaikan oleh Goshen, saya memang satu sisi tertegur, saudara. Tetapi di sisi lain, saya jadi tertantang. Saya jadi mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau percayakan orang ini persis di depan mataku. Aku mau oleh kekuatan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, aku mau making disciples start from him. Start dari anak-anak yang Tuhan percayakan.
panggilan ini saudara bukan spesifik untuk hamba Tuhan saudara. Saya mungkin berpikir, oh ya jelas lah Pak standarnya segitu, Pak Andreas hamba Tuhan. Enggak saudara. Saya adalah anak Tuhan yang profesi adalah hamba Tuhan. Dan setiap saudara adalah anak-anak Tuhan dengan profesi masing-masing. Kita nggak miliki beda saudara. Setiap kita dipanggil untuk memuridkan orang-orang yang ada, yang Tuhan percayakan. Anak-anak yang ada, kita sebagai suami, kita pun memiliki peran sebagai pemimpin bagi istri kita, bagi pasangan kita. Gak gampang ya, gak gampang. Maka kita perlu berdoa, minta Tuhan tolong. Dan saudara, saya mau sampaikan juga melalui kesempatan ini, walaupun sekilas, penting juga kita bertumbuh di dalam sel grup komunitas itu, saudara. Kalau saudara belum bergabung di dalamnya. Terus saya percaya ketika kita pada akhirnya memiliki komitmen kesungguhan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mampukan kita, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Sehingga anak-anak kita dikenal mereka berhasil bukan hanya di hadapan manusia. Tetapi juga di hadapan Allah. Saudara, pertanyaannya adalah demikian. Apakah kita sudah melakukan komunikasi yang berkaitan dengan pengajaran ini dengan baik, saudara? Apa maksudnya dengan baik? Apakah kita sudah menyertakan keteladanan hidup kita di tengah kita menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada anggota keluarga? Jangan saudara kita ngomong, nak sabar ya, tapi kita sering kedapatan cekcok sama pasangan kita, saudara. Jangan kita ngomong sama anak kita, kamu mesti berdoa andalkan Tuhan, saudara. Kita Alkitab gak pernah sentuh, cuma Natal sama Paskah, saudara. Maka sudahkah kita menunjukkan keteladanan itu, saudara? Yang kedua, waktu kita berkomunikasi berkaitan dengan pengajaran untuk menumbuhkan anggota keluarga kita, apakah kita sudah menggunakan momen secara tepat, yaitu non-conflict moment? Atau seperti yang saya singgung di awal, kita menyediakan waktu, oh Pak Andreas ngomong nih, dan firman Tuhan ingatkan untuk mendidik, kapan kita didiknya? Waktu ada kesalahan, waktu ada konflik. Kita ngomong ke pasangan kita, makanya Mi harus, lah maminya gak terima. Loh papi juga, wah saudara, akhirnya konflik semakin runcing. Api itu saudara, siramnya gak pakai air, tapi pakai bensin saudara disiramnya. Saudara, ada konflik, calling down dulu saudara. Tapi jangan juga biarkan waktu yang menyelesaikan, kita gak pernah selesaikan saudara. Izinkan, tenang dulu. Kalau sudah tenang, ayo. Maka suami-suami, kapan terakhir kali kita dating sama istri kita? Pas pacaran, Pak. Wah, saudara, perlu untuk dikembangkan lagi. Nah, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Setahun sekali, Pak, anniversary. Kurang, saudara. Ya. Agendakan waktu. Karena kita mau menciptakan non-conflict moment itu, situasi yang enak. Dan kita bisa kemudian, saudara, untuk membicarakan hal-hal yang menyegarkan, saudara. Ayo. Komitmen lakukan itu. Saudara, para ayah, apakah kita sudah menyediakan waktu one on one dengan anak kita, saudara? One on one itu tidak membicarakan hal-hal yang sifatnya saudara, teguran, nasihat lagi enggak. Tapi kesenangan mereka, perasaan mereka, kita juga berbagi pengalaman kita kepada anak-anak di one on one. Sudahkah kita menyediakan waktu untuk hal itu, saudara? Terus yang terakhir, berkaitan dengan komunikasi untuk membangun, untuk mendidik ini, sudahkah kita secara intensional, terencana, dan disengaja melakukannya? Jikalau belum, ayo saudara, kita bangun komunikasi yang berorientasi pada pertumbuhan. Amin. Amin. Sekali lagi ngomong yuk di sebelahnya, komunikasi untuk pertumbuhan gitu saudara, tepuk pundaknya, jabat tangannya, komunikasi untuk pertumbuhan. Maka saudara, pada akhirnya saya mau sampaikan, yuk kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, bangun komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang berfokus pada relasi yang berkualitas. Komunikasi yang sehat, komunikasi yang berfokus pada pertumbuhan dengan selalu ada kontinuitas. Sehingga Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati keluarga kita bagi kemuliaan Tuhan. Yang bersedia katakan amin. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau menyapa begitu lembut, dan Engkau menyatakan kebenaran-Mu. Walaupun bagi sebagian di antara kami, ini adalah sebuah peneguhan, tetapi ada di antara kami merupakan sebuah teguran. Apapun itu, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak